Haleluya, puji Tuhan. Hari ini semestinya tugasnya Pak Widodo, cuma beliau berhalangan karena habis menikahkan anaknya, sehingga dia berikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa atas perkenanan Tuhan. Karena apa? Sudah lama juga saya tidak kesini, ya. Bu Warisan kangen banget. Puji Tuhan, hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu di dalam Ulangan 3:1 ayat 8. Berbagai macam tafsiran dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara kepada kita semuanya dan kepada saya tentunya secara pribadi adalah be a winner in life. Menjadi pemenang dalam hidup. Siapa menjadi pemenang? Haleluya. Saya terkesan dengan lagu terakhir itu. Wah, ini saya tidak janji sama WL-nya, tapi itulah yang menjadi isi hati Tuhan. Bahwa di dalam segala hal, di dalam segala perkara, bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Bahkan dikatakan dalam Alkitab lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, saya ingin mengambil satu kisah yang mungkin juga belum banyak yang mengikutinya, yaitu kisah tentang Yosafat. Mungkin baru kali lagi ya Yosafat. Nah, kita akan melihat ayatnya di dalam 2 Tawarikh. Rasanya perlu bantuan deh. Silakan. Oke. Jadi puji Tuhan. Saya jauh juga. Jadi saya harus baca di sini. Ya, di dalam 2 Tawarikh dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka Hazazon. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di 4 ayat saya memang seringkali sampaikan supaya saya juga lebih enak membaca. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di Yosafat. Dikisahkan di dalam 2 Tawarikh ini ada sesuatu koalisi negara-negara. Ada koalisi Bani Ammon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir yang disebut orang Meuni. Mereka berbondong-bondong dengan pasukan yang besar untuk menyerang Yosafat, sehingga diberitahukan ada laskar yang luar biasa besarnya. Koalisi, ya, koalisi sekutu. Mereka bersama-sama menyerang. Mereka bersama-sama menghancurkan Yehuda. Dan Raja Yosafat saat itu yang berkuasa itu juga menerima ancaman yang nyata yang terjadi di kerajaan Yehuda, bahwa dia dikepung oleh 3 negara, Bani Ammon, Bani Moab, dan orang-orang Meuni dari pegunungan Seir. Nanti kita lihat dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas ini adalah ancaman yang nyata, ancaman yang menimbulkan kepanikan, ancaman yang menimbulkan kesusahan, ancaman yang menimbulkan kekhawatiran bagi Israel, bagi Yehuda. Ini adalah ancaman yang nyata, sehingga kalau dikatakan di sini ada beberapa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Yosafat. Yang pertama adalah ancaman dari serangan musuh, dan kita tahu 3 negara. Ada koalisi. Ancaman itu nyata, menciptakan kekhawatiran, menciptakan ketakutan, menciptakan kepanikan. Karena apa? Nyata. Itu adalah ada yang memberitahukan Anda sudah dikepung Yosafat. Kemudian yang kedua, kekhawatiran akan kekalahan karena melihat situasi yang terjadi. Ada banyak negara yang akan menyerang, dan dia juga tidak mempersiapkan rencana perang bagaimana. Dia tidak punya strategi yang harus bagaimana, karena begitu tiba-tiba dia diserang, sehingga dia ada kekhawatiran bahwa kami akan kalah. Satu, karena kita negara yang masih kecil sendiri dibandingkan dengan koalisi yang besar, sehingga kekhawatiran kalah itu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Dan pada saat kita sudah mulai khawatir kalah, ada keputusasaan, ada ketidakpastian. Kenapa? Kita tidak tahu kekuatan lawan kayak apa. Kita tidak punya rencana harus bagaimana. Kita tidak punya strategi yang jelas. Akhirnya menciptakan keputusasaan, menyadari adanya keterbatasan
kekuatan manusiawi, kelemahan diri. Seringkali kita juga merasa seperti itu pada saat kita malah diserang, kita merasakan ada sesuatu yang membuat kita takut, panik. Dan karena apa? Karena kita tahu kekuatan diri kita sendiri sebagai manusia. Dan oleh karena itu tadi dikatakan di ayat 3 dan 4 bahwa dengan kekhawatiran manusiawi itu, Yosafat dia menyerukan untuk datang kepada Tuhan, menyerukan seluruh Yehuda datang kepada Tuhan dan berpuasa, mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, melawan orang-orang Amon, orang-orang Moab, dan orang-orang dari pegunungan itu. Memang ya, sadar akan keterbatasannya dan tidak mampu menghadapi tantangan itu dengan kekuatan sendiri, sehingga di dalam doanya dia meminta kepada Allah untuk campur tangan. Walaupun demikian kita tahu sekali-kali, walaupun dalam keadaan susah, selalu ada orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Ini di mana-mana ada, termasuk zaman dulu juga ada. Mereka mencoba untuk mencari keselamatan diri sendiri dan mencelakakan yang lain. Ada musuh-musuh internal. Ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh Yosafat dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, merefleksi apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yosafat itu membuat kita juga mau mengikuti untuk mencari solusi dengan cara yang benar. Nah, dari semuanya itu, kesulitan itu kemudian membuat Yosafat menjadi takut. Gak bisa ya? Oke. Itu semua menjadikan Yosafat menjadi takut. Ya, di dalam 2 Tarikhus 23 tadi dikatakan Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Rasa takut itu mungkin bisa disembunyikan. Rasa takut itu mungkin bisa tidak ditunjukkan. Orang tidak akan mengerti kalau kita sedang takut, kita sedang panik. Tetapi rasa takut itu terus menjalar dan mencekram sehingga berlebihan akan menghancurkan kita. Orang yang tidak takut mungkin awalnya dia bisa menyembunyikan diri. Ya. Karena takut sebenarnya adalah satu reaksi yang wajar dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami rintangan, pada saat kita diperhadapkan kepada sesuatu yang kita tidak mampu, ada khawatir, ada rasa takut, dan itu adalah merupakan satu respon hati yang hampir bisa dialami oleh setiap orang. Ya. Respon itu macam-macam. Respon itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Pada saat ada tekanan, pada saat ada rintangan, pada saat ada masalah, respon hati berbeda-beda. Ya, saya sedang diproses untuk ini. Karena respon hati saya, kalau saya dapat tekanan, itu adalah saya menyerang, marah, tapi tidak pernah putus asa. Ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Bahkan mereka bukan hanya dia menerima, tetapi putus asa pada saat ada masalah. Kalau saya enggak, kebalikannya. Begitu tekanan siapapun, ya pasti maju dulu untuk menyerang gitu ya, menyerang. Ya, ini adalah proses untuk penyembuhan gitu. Kita semua sama. Ada reaksi-reaksi spontan yang kita keluarkan pada saat kita tertekan. Ada perasaan marah, ada perasaan tertekan, ada perasaan putus asa, rendah diri, dan sebagainya. Itu adalah reaksi yang normal. Tetapi kita lihat di sini pada saat ada tekanan dan menjadi takut, Yosafat mencari Tuhan. Yosafat datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita lihat rasa takut itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Apa yang saya takutkan belum tentu bahwa ibu saudara takutkan. Mungkin ngono wedi. Sama misalnya kita takut dengan kecoa gitu ya. Bagi saya kemarin ada di Komsel, kita di luar kecoa terbang terus mau wangi ke sama saya, ya langsung saya angkat pakai tangan, kemudian saya buang keluar. Orang lain pada heran, kok iso itu seperti itu? Memang baunya nggak enak ya. Habis itu cuci tangan dong. Ada orang yang takut kecoa. Bagi saya enggak, bukan langsung dibuang, langsung dia buang. Daripada mengganggu orang lain, dia terbang-terbang di sekitar Komsel seperti itu. Jadi takut itu subjektif.
Apa yang saya takutkan belum tentu Bapak Ibu sudah takutkan. Ada yang tinggi besar, luar biasa, kayak petinju meditation. Nah tapi sama jalan suntik, lari. Dia ngomong, cuk sembarangan. Kalau anak parang, jangan jalan suntik ya. Saya ketawa waktu zamannya virus COVID itu ya. Yang dia kan jarum suntik, bukan parang yang dibawakan. Bawakan aku parang, jangan jarum. Siapa yang bawakan parang? Jadi rasa takut itu berbeda. Setiap orang mempunyai rasa takut sendiri-sendiri. Dan rasa takut itu bisa disembunyikan. Orang yang takut jarum suntik, dia berlagak kayak nggak takut. Tapi pada di hadapan lari terdiri. Dan takut itu menyekam. Dan lebih-lebih kalau sudah dibuai, takut itu menjadi yang merusak kehidupan kita. Tidak semangat, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa benalar dengan baik. Sehingga Alkitab menyerukan bahwa takut itu diulang-ulang senantiasa diberikan di ada 365. Jangan khawatir, jangan takut. Termasuk ayat mas kita di Ulangan 31 ayat 4. Nah, dari bermacam-macam kekhawatiran, ketakutan ini saya melihat 3, 2 yang positif, 1 yang negatif. Ya, yang positif adalah rasa takut yang alami. Takut ini memang diciptakan Allah. Takut ini diberikan kepada kita supaya kita berhati-hati. Pada saat ada bahaya, pada saat ada sesuatu yang mengancam hidup kita, pada saat kita terjadi itu alami kita menjadi takut. Kalau orang mengatakan aku gak duwe wedi, itu berarti dia sudah mengatur rasa takutnya. Sehingga dia tidak takut, atau dia sudah terbiasa untuk mengalami hal itu sehingga dia tidak menjadi takut. Ada banyak. Tetapi manusia diberikan rasa takut supaya dia berjaga-jaga dalam kehidupannya. Orang kalau naik ke atas bumbungan rumah, naik ke loteng, dia berjalan terus. Kalau dia tidak merasa takut, dia celaka. Itulah rasa takut yang alami. Jadi yang alami itu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita supaya kita berhati-hati, supaya kita berwaspada, supaya kita tahu ini bahaya dan mengancam jiwa, mengancam nyawa. Demikian juga yang rasa takut yang benar itu juga berkaitan dengan keselamatan. Kan lebih banyak diadakan di keagungan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, takut yang benar. Takut yang merupakan reaksi dari kekuatan yang lebih tinggi. Bagaimana kita mengagungkan Tuhan, bagaimana kita merasa takjub dengan Tuhan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Berbeda dengan takut yang pertama yang alami itu karena ancaman, karena satu reaksi spontan dari yang ada sekitar kita. Kalau ini lebih kepada pengagungan kepada Tuhan. Sehingga Mazmur 33 ayat 8 dikatakan, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Jadi bukan ketakutannya pasti berbeda, tetapi tetap menyangkut keselamatan, yaitu keselamatan jiwa, roh kita ya kepada Tuhan. Itulah yang disebutkan. Dan yang ketiga adalah ketakutan yang merugikan. Dan si telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemaran telah mencekam dia, kesesakan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang mati. Ada ketakutan yang mencekam, sehingga orang yang takut, dia apapun gak bisa kita masukin dalam kehidupannya. Ada takut yang mencekam, diilustrasikan kondisinya seperti itu. Takut yang merugikan, dalam bahasa Ibrani, takut itu dikatakan mencekram dan membelenggu. Mencekram dan membelenggu. Rasa takut yang mencekram itu adalah lahir dari perasaan dan emosi. Dari emosi kita yang membelenggu kita sehingga kita terfokus di situ. Orang yang lepas dari rasa takut kalau dia bisa menerima Kristus, tetapi tidak secara otomatis dia langsung kehilangan rasa takutnya. Tergantung dari penyerahan dia kepada Tuhan. Seperti Yosafat katakan, dia berpaling kepada Allah, berada di bawah otoritas Kristus. Itu ada satu proses untuk memulihkan rasa takut. Di dalam menghadapi ketakutan ada satu kemerdekaan dari rasa takut itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi langkah awal seperti yang dilakukan oleh Yosafat, pada saat ada ketakutan, dia ada di musuh-musuh yang menyerang, dia datang kepada Tuhan. Langkah awal yang terbelenggu dari rasa takut itu kita menghampiri Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan dan meminta tolong. Yosafat mengatakan, dengan
jujur meminta pertolongan Allah dan menyerukan seluruh Yehuda untuk ikut serta berpuasa meminta pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu kalau dia membutuhkan pertolongan? Sebagai contoh di Lukas 18:1-2, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab itu Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ini adalah kisah Bartimeus yang buta. Orang yang buta butuh untuk dipulihkan, matanya dicerikan supaya dia bisa melihat. Masa saya ditakoni, apa yang aku kehendaki bisa berbuat bagimu? Apakah Yesus tidak tahu kebutuhan orang itu? Apakah Yesus tidak mau tahu kebutuhan dari orang yang buta itu? Sehingga dia bertanya, apa yang aku bisa berbuat bagimu? Sama seperti Yosafat, dia harus menyerukan kepada Tuhan, aku butuh pertolongan menghadapi orang Bani Moab, orang Amon dan disampaikan. Dan seringkali kita sendiri juga bisa menutupi hal ini, tidak pernah berterus terang dan tidak pernah membicarakan hal ini kepada Tuhan terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu terbukti Bapak Ibu Saudara, sebagai orang full timer kita menerima konseling, kita nggak tahu masalah apa yang sesungguhnya. Dia datang nangis-nangis, merasa gini, Pak, saya tipu orang ratusan juta, sekarang pensiun saya sudah habis dan saya tidak punya apa-apa. Bapak bisa tolong saya sudah ditipu ini. Kita kalau ditipu, arahnya ke polisi. Apalagi sudah tahu identitasnya, sudah tahu pelakunya, dan dia kasih tahu, aku ditipu oleh ini di sini rumahnya Pandaan di sekitar sini. Konseling tetapi tidak bisa memberikan masalah sesungguhnya. Begitu kita telusuri satu kali peristiwa, kita dapat kuncinya bahwa dia bukan ditipu, tetapi dia main korek palas, gagal, hilang uangnya pensiun. Dia tidak berterus terang masalahnya apa, sehingga kita berapa 2 kali 3 kali pertemuan baru tahu, walah, bukan ditipu. Itu kalau seandainya Pak Dayat waktu itu langsung gebrak masalah, karena dia minta bantuan, kita minta bantuan Pak Dayat untuk mendampingi. Itulah yang sering terjadi. Kita tidak pernah berterus terang kepada Tuhan, Tuhan ingin tahu, mau jalur mudah. Aku mau solusi dari setiap masalahku, aku mau solusi dari setiap problem yang aku hadapi, dan itu akan diberikan. Karena pada saat Bartimeus mengatakan, apa yang aku perbuat bagimu Tuhan, supaya aku dapat melihat, mujizat terjadi. Kita menyampaikan, Tuhan, aku butuh ini. Tuhan akan menilai apakah yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita atau untuk tidak memuliakan Tuhan. Saya pernah khotbah, judulnya adalah semakin berdoa semakin berdosa, semakin berdoa semakin jauh dari Tuhan. Wah, 2 ayat ini yang saya jadikan dasar. Karena apa yang kita doakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi bagaimana kita mengalahkan rasa takut itu? Yang pertama adalah mengalihkan pandangan. Dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya ia berpuasa. Mengalihkan pandangan kepada Tuhan. Kalau kita takut, kita fokus kepada masalahnya. Masalah yang kita hadapi begitu besar. Kalau kita takut, kita fokus pada masalahnya. Masalah yang kita hadapi nyata. Seperti orang-orang Yunani, orang-orang Moab. Nyata mereka sudah mengepung, kelihatan di mata itu masalah semua. Gak bisa dipungkiri. Kita pun juga merasakan bahwa kalau kita takut, berarti kita melihat masalahnya itu besar dan nyata di hadapan kita. Makanya Yosua mengatakan, mengalihkan pandangan kepada Tuhan. Tidak lihat masalahnya. Dia tidak orang Moab yang dilihatin kayak apa pasukannya. Dia tidak melihat orang Amon, siapa pemimpinnya. Dia juga tidak melihat orang-orang di pegunungan Seir, orang-orang Meuni kayak apa mereka rupanya. Enggak. Dilupakan semua yang dikepung. Dia datang kepada Tuhan dan menyerukan doa puasa. Mengalihkan pandangan kepada Tuhan berarti menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan. Dia tidak melihat perkara yang dihadapi, nyata yang ada di hadapan. Seringkali kita merasa mampu untuk mengatasi masalah kita sendiri, dan kita malah mengadakan kekuatan kita daripada kekuatan dari Allah sendiri. Kalau kita takut,
berpikir masalah kita lebih besar daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa menang. Apa yang kita lihat itu yang kita dapat. What you see is what you get. Pandanglah pada Yesus dengan iman kepada Tuhan dan melepaskan semua rasa takut. Kan pada saat kita memandang kepada Tuhan, semua masalah itu menjadi kecil. Orang teorinya begitu, Pak. Ya, ini adalah bukti nyata Yosafat. Karena masalahnya nyata. Pasukan yang mengepung juga nyata, bukan pasukan abal-abal. Memang pasukan yang mengepung. Nanti kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa. Yang jelas di sini dia mengalihkan pandangan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mempercayakan kepada Tuhan. Ini adalah sebagai pernyataan iman Yosafat ya. Ya, naik satu lagi. Pernyataan iman yang harus dilalui oleh Yosafat. Ayat 4, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ada pendapat klasik, Pak, nah aku bayar utang. Orang mungkin dibayar dengan iman, Pak. Itu harus dibayar dengan uang. Ada yang menyangka ini? Ada kan? Kalau kita punya hutang, gak mungkin kita bayar dengan iman, Pak. Harus dengan uang. Tetapi dikatakan percayakan kepada Tuhan. Dari Yehuda mereka berkumpul meminta pertolongan dan mencari Tuhan. Memang bayar utang itu tetap pakai uang, tetapi dengan iman akan membuka pintu-pintu pertolongan, akan membuka pintu-pintu terobosan, akan membuka semua yang tersembunyi. Hikmat diberikan kepada kita untuk tahu jalan keluarnya. Dengan iman kita berhasil misalnya. Paham? Tidak bisa secara langsung imanku selesai. Imanku orang itu laki-laki, bukan begitu. Itu iman yang salah. Saya utang ke Bapak Anton, terus kemudian saya doakan Pak Anton biarlah lupa dengan utang kepada saya. Bisa Pak? Tidak bisa. Hutang tetap dibayar dengan uang, tetapi kita iman kepada Tuhan, menggantungkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan kasih jalan keluarnya sehingga kita bisa membayar hutang ke Pak Anton. Itu contoh. Jadi bukan secara langsung. Tuhan mengajarkan kita untuk bertindak seperti itu. Jadi jangan sampai salah iman kita. Kita akan jelas menghadapi setiap apapun yang kita akan hadapi. Tadi katakan apa yang kita lihat itu yang kita pandang. Itu kan kita raih, itu kan kita dapatkan. Jangan malas. Yang ketiga adalah berani menghadapi. Prinsip yang penting untuk menghadapi rasa takut itu adalah menghadapi. Tidak bisa kita lari dari takut. Tidak bisa kita lari dari masalah. Tidak bisa kita lari dari segala sesuatu yang mau menghancurkan kita. Makanya saya bilang tadi, reaksi saya itu menyerang, itu menghidupi ya. Salah ya. Tetapi rasa takut, khawatir itu harus dihadapi. Di posisi mana kita saat ini? Kita tidak bisa membawa ketakutan kemana-mana. Karena ketakutan itu timbul dalam pikiran kita. Ketakutan itu kita yang menciptakan, sehingga kita dengan bawa takutkan kemana-mana. Yang jelas bagaimana seperti yang dilakukan oleh Yosafat adalah menguatkan iman, meneguhkan hati, dan menghadapi setiap persoalan yang kita harus hadapi dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Dengan hati yang benar kita bisa mengalahkan rasa takut itu walaupun serumit apapun. Karena pada saat kita tidak khawatir, tidak takut, pikiran kita terbuka. Ada jalan yang kita bisa melihat. Yang tadinya cuma begini, gak tahu caranya, tetapi pada saat kita tidak pernah takut, mengandalkan Tuhan, Tuhan bukakan jalannya sepele. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang bagian yang terakhir yang kita harus lihat, siapakah sebenarnya musuh yang kita hadapi? Saya akan mengupas satu-satu ya, mungkin ada waktu sedikit. Yang pertama musuh yang sebenarnya adalah Moab. Siapakah Moab itu? Ya kita akan melihat nanti di sini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diceritakan dalam kisah itu adalah kehidupan yang dicontohkan kepada kita. Memang kisah Yosafat itu terjadi ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Tetapi kita bisa lihat makna rohani yang bisa timbul. Walaupun makna rohani ini hanya dikaitkan dengan konteks yang ada dan setiap orang bisa menafsir sendiri-sendiri secara subjektif. Saya juga punya kesempatan untuk menafsirkan berdasarkan
dari sejarah Alkitab. Ya, tergantung orang menafsirkannya bagaimana. Nah, musuh-musuh yang dihadapi yang pertama adalah Moab. Di dalam Yesaya 16:6 dikatakan, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecoklatan keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Moab diartikan sebagai sesuatu keangkuhan dan kesombongan. Moab seringkali diartikan dengan orang yang congkak, yang hanya ngomong dan besar, mulut besar. Peringatan bagi kita untuk kita tetap hidup dan tergantung ketahanan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan diri sendiri. Yang terpenting adalah iman yang teguh, kepercayaan penuh pada Allah. Moab diartikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kesombongan kita, keangkuhan kita. Itu yang menghalangi kepatuhan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Dan Moab juga diartikan sebagai lambang dari kehidupan rohani yang menghina Tuhan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ini terjadi pada saat mereka perjalanan bangsa Israel ke Mesir. Ada orang-orang Moab yang ada di dalam perang. Mereka berusaha untuk membelokkan pikiran orang-orang Israel dengan penyembahan kepada berhala-berhala Moab, dan itu kita tahu dewa-dewa Moab yang sudah mereka masukkan ke orang-orang Israel. Jadi melambangkan penghambatan kehidupan rohani kita. Kalau kita sombong, kalau kita merasa diri bisa, iman kita merasa teguh, hati-hati, itu ujungnya kita mau jatuh. Banyak orang yang ngomong di TV luar biasa, besoknya takut KPK. Termasuk bapak saya yang di Sidoarjo dulu juga begitu. Kami kenal dengan beberapa waktu saya masih di tempat yang lama, kan hubungannya begitu. Ya, oke. Moab melambangkan keangkuhannya. Kemudian Amon juga melambangkan hal yang sama, tetapi kepada spiritual yang negatif. Amon merupakan keturunan Lot juga, yang dikaitkan dengan ketidaktaatan dan penyembahan berhala, pengabaian terhadap kehendak Allah. Amon juga dapat melambangkan ketidaktaatan dan pembangkangan terhadap kehendak Allah. Ada spiritualitas palsu. Spiritualitas palsu itu adalah Amon dalam kehidupan rohani kita sekarang ini. Ketidaktaatan kita dan penyembahan, ketidaktaatan kita kepada pengabdian kita kepada Gusti. Spiritualitas palsu. Saat kita memiliki Tuhan yang satu-satunya, Yesus Kristus, kita mesti mencari Tuhan yang lain, kekuatan yang lain untuk menyelamatkan jiwa kita selama di dunia ini. Entah itu melalui benda-benda, entah itu melalui orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan. Tapi ketahuilah, roh yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Ketaatan dan penyembahan berhala itu dibelokkan. Roh spiritualitas yang palsu. Kita tidak lagi memiliki ketaatan dan engagement, ikatan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga ada masalah dalam kehidupan kita mengandalkan kekuatan pribadi. Bani Moab. Kedua tidak percaya Tuhan, Bani Amon. Bukankah ini seringkali kita lakukan? Kita merasa bisa mengatasi setiap problem kehidupan kita. Inilah yang terjadi. Sehingga satu ayat tadi yang Yosafat katakan, berseru kepada Tuhan, menyerukan kuasa terhadap musuh-musuh yang besar. Karena saya tahu dalam kehidupan kita, Amon dan Moab itu juga pasukan yang berat, yang besar. Yang ketiga adalah orang-orang Yehuda dari pegunungan Seir. Next, orang-orang yang dari pegunungan Seir, cepat aja ya. Ini adalah orang-orang yang merupakan keturunan Esau juga, yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Kenapa kalau kita mengatakan orang pegunungan Seir, Ibrani 12:16 katakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak keseluruhannya untuk sepiring makanan. Jadi nafsu duniawi dan kehidupan daging dan pengaruh duniawi atau godaan dunia. Ini adalah roh Esau. Dia mengatakan keinginan daging itu menjadi musuh bebuyutan turun, termasuk orang Amalek. Saya pernah baca di sini waktu Lodebar dan Rafidim itu, ingat ya bahwa Amalek musuh bebuyutan. Amalek adalah keturunan Esau yang melambangkan hawa nafsu pribadi, yang melambangkan kepada kedagingan kita, dan itu selalu ada membayang-bayangi hidup kita. Selama hidup kita dibungkus dengan daging, roh Esau, kedagingan itu tetap membayangi kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan, seperti kemarin itu saya sampaikan, bahwa Allah deklarasikan perang turun-temurun dari generasi kepada generasi. Dan inilah suku-suku asli di daerah Seir itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh Esau. Itu tempat-tempat yang dikuasai oleh Esau, yang melambangkan, mewakili keinginan daging, keinginan duniawi, dan menghambat hubungan kita dengan Allah. Mereka mewakili kekuatan jahat yang ingin menghancurkan iman kita, menggoda kita dengan kesombongan dan menghalangi kita untuk ketergantungan kepada Allah. Dan itulah yang saya sebutkan tadi sebagai spiritualitas palsu, dan pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Seir yang pertama adalah nafsu dunia dan kehidupan. Mereka hidup dalam wilayah yang keras dan tandus, nafsu dunia dan kehidupan daging. Karena mereka di wilayah yang tandus. Saya pernah ke Jordania, Moab di daerah sana. Itu lebih tandus dari Mesir. Saya lewat dari Mesir, kemudian Israel. Setelah Israel saya ke Jordania. Itu lebih parah, kayak Gunung Padas di Madura gitu ya. Jadi kayak begitu, kuning. Mereka hidup di tanah-tanah yang tandus, wilayah-wilayah yang kering, sehingga mereka berfokus kepada untuk memenuhi kebutuhan duniawi, kebutuhan dagingnya. Itulah latar belakangnya orang-orang pegunungan itu di pegunungan Seir. Dan kalau kita melihat di sini pengaruh dunia dan godaan itu memberikan kita bahaya pengaruh godaan dan pengaruh dari kedagingan yang negatif, yang akan memisahkan kita, yang akan menghancurkan kita, menghancurkan keluarga kita. Oleh karena itu musuh terbesar sepanjang sejarah dari generasi ke generasi. Karena kesombongan itu seringkali ya tanpa disadari telah terjadi. Dan hati-hati, suatu saat akan jatuh. Nah, kemudian yang kedua, pada saat sahabat yang menyerukan kepada Tuhan, saya tidak mampu menghadapi kedagingan, menghadapi kesombongan, keakuan, kecongkaan, dan spiritualitas palsu yang kita sampaikan seperti itu. Maka kita datang kepada Tuhan dan berpuasa meminta pertolongan, dan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menjawab seperti Tuhan menjawab Bartimeus tadi. Dia katakan, lalu pulanglah sekarang orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yerusalem di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Tanpa berperang mereka menang, sehingga dia bersukacita. Bayangkan bahwa sudah pada saat ada 3 koalisi, 3 kubu yang menyerang kita, dan kita dibebaskan dengan kemenangan. Yo opo bungai. Pada saat kita diperhadapkan kepada kebutuhan tentang keuangan, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan hal yang lain, begitu banyak menekan kehidupan kita pada saat itu, sudah lunas semua. Belum. Makanya mereka bersukacita karena Allah yang membuat mereka bersukacita dengan kekalahan musuh. Ini adalah ayat emas kita sepanjang tahun ini di Keluaran 31:8. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Dia yang mau memimpin, Dia panglima perang kita, Dia yang menghadapi segala musuh dan rintangan kita, asal kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Asal kita menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena itu akan terkutuk di kita. Ya. Tidak pernah ditinggalkan. Ada saat-saat situasi sulit di mana seorang orang tua, seorang ibu dan ayah harus merasa pedih hatinya karena anak-anaknya tidak pernah ada di rumah. Dia merasa sendiri dan merasa ditinggalkan.
Kenapa kok saya bilang begitu? Saya sudah mengalami. Anak saya kok sudah suruh pulang, ayo pulang Mola. Nggak mau, enak di sana. Ya sudah. Anak yang kedua kerjanya di Sidoarjo sih. Tetapi pulangnya juga sampai itu, mau ya, kakinya kuat sendiri. Istri saya terutama merasa sendiri dan sendiri. Kalau kita punya anak 10, anak dua udah ada di rumah semuanya. Ya, apalagi yang perempuan hanya calling telepon aja dari Taiwan, ya sudah, hanya begitu. Ada juga anak-anak yang merasa ditelantarkan oleh orang tua mereka sehingga dia merasa aku ini terbuang. Tidak sedikit anak-anak yang seperti itu. Dengan kelakuan orang tua mereka merasa membuang anak-anak itu sehingga mereka kepahitan kepada orang tua. Juga tidak sedikit pasangan juga melakukan hal yang sama. Ada suami mengatakan istriku yang kondisi seperti ini dan sebagainya. Istrinya juga mengatakan suamiku juga selingkuh dengan orang lain dan kondisi seperti itu. Merasa ditinggalkan, merasa sendiri, tidak ada orang lain. Datang kepada Tuhan. Dia akan berjalan di depanmu, dia sedang menyertai engkau, tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati, jangan riba, jangan takut. Itu yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Seperti Yosafat, mari kita datang kepada, mendekat kepada Tuhan next. Mendekat kepada Tuhan. Karena Allah sendiri tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Tidak pernah meninggalkan orang yang dicintainya. Makanya kita harus mendekat kepada Tuhan yang pertama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Carilah Tuhan selamanya berkenan ditemui dan berserulah kepada yang selama ia dekat. Bukan aji mumpung, tetapi kita bisa memupuk hubungan kita dengan Allah. Seperti Yosafat yang dekat dengan Allahnya, pada saat ada masalah dia pun tinggal lempar masalahnya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang tidak pernah mengingkari janjinya. Daud mengatakan hanya dekat Allah saja. Itu bukan satu pernyataan biasa. Itu lahir dari pengalaman kehidupannya, bagaimana Daud dituntun oleh Allah pada saat dia harus mengembalakan kambing sampai dia menjadi raja berperang dengan banyak bangsa. Dia mengatakan Tuhanlah kekuatanku karena dia mengalami hal yang sama dalam kehidupannya, sehingga dia bisa berbicara banyak di dalam mazmur-mazmur yang luar biasa. Sama dengan kita, kalau kita menerima mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan setiap detik, setiap waktu, maka kita pun bisa mengatakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat. Kalau kita punya pengalaman iman bersama Tuhan. Kalau kita nggak punya pengalaman iman dengan Tuhan, maka kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, maka kita tidak akan mungkin bisa bermazmur seperti Daud. Jadi kalau kita bisa memuji Tuhan bukan sekedar formalitas di depan memuji Tuhan, tapi memuji dari dalam hati kita, memang benar Allahku dahsyat luar biasa. Itu bukan menimbulkan ketakutan, tetapi sebaliknya menimbulkan keberanian, kekuatan. Saat kita mengatasi ketakutan, kita akan tertantang untuk berikut selanjutnya, betul? Itu saya ya. Jadi kalau saya sudah ada masalah sudah selesaikan, pada saat ada masalah yang kemudian yang hampir sama, saya punya keyakinan saya bisa atasi. Ada kerusakan mobil nih masalah misalnya, diperbaiki, kita nemu businya masalah. Ada masalah yang sama, kita merasa pede, pasti businya lagi. Itu contoh. Dalam kehidupan tidak sederhana itu, karena masalah mungkin tipenya sama, tetapi bentuknya berbeda. Tetapi pada saat kita mempunyai gemblengan sudah melakukannya, sudah ngangkat bebannya, maka kita tidak khawatir. Sama dengan latihan beban 2 kilo, sudah lewati 5 kilo, 25 kilo, berapa kilo? Pada saat kita kalah, paling selama kilo kuat. Kan begitu. Pengalaman iman dibutuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua adalah pegang janji kebenaran firman Tuhan. Saya dalam devosi itu untuk menyanyikan lagu terakhir tadi dipersiapkan lagu terakhir yang luar biasa. Ya, pegang janji Tuhan.
Yesaya 43 katakan, oleh karena berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sebab itu Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan jiwa yang remuk. Ayat yang mendukung pada saat kita pegang kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita meyakini bahwa kita ini adalah anaknya, kita adalah miliknya yang berharga dan mulia. Saya yakin bahwa ibu saudara yang punya sesuatu yang berharga di rumah tidak akan mungkin dibiarkan sembarangan tergeletak, tidak akan mungkin dibiarkan diambil orang, tidak akan mungkin dibiarkan rusak. Kalau sesuatu berharga di rumah Bapak Ibu Saudara, tentu akan dilindungi, tentu akan dijagai sedemikian rupa. Apalagi kita ini milik kepunyaan Allah, dikatakan engkau berharga, engkau mulia. Tentu Tuhan akan melindungi kita sebagai milik yang berharga. Tentu Tuhan akan menjaga kita seperti biji. Dan dikatakan tidak pernah dibuang. Barang yang berharga tidak pernah dibuang. Barang yang berharga tidak pernah ditinggalkan. Dan ketahuilah, jangan sebut dirimu hanya sekedar aku berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Buktinya apa, Pak? Buktinya dia sudah mati di kayu salib. Buktinya dia sudah turun ke dunia. Buktinya dia menebus kita. Itu menunjukkan bahwa kita ini berharga di matanya. Manusia seringkali merendahkan derajat, tetapi sama di hadapan Allah, mulia dan berharga. Miliki pengalaman bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan patah hati, karena Tuhan yang menyertai. Dia berjalan di depan kita dan menuntun jalan-jalan kita, memberikan kemenangan. Orang yang punya kemenangan dalam hidup tidak pernah putus asa. Tuhan Yesus memberkati.